Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, masih Andika Poja Akbar dari kelas 11 TBSM. Di sini saya akan mengerjakan tugas PKN, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian melalui organisasi internasional. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika, bisa disingkat juga KAA. Peran Indonesia selanjutnya adalah ikut berpartisipasi serta berkontribusi aktif dalam Konferensi Asia Afrika. Upaya ini sudah dilakukan Indonesia pada tahun 1953, yaitu dengan menyampaikan program pemerintah di depan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Dan yang kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disingkat PBB. Indonesia aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Contoh peran Indonesia melalui organisasi ini adalah mengirimkan ratusan personel infanteri sebagai bagian dari United Nations Bargaining Force atau bisa disingkat UNEF di Sinai. Dan yang ketiga yaitu Association of Southeast Asian Nations atau disebut juga ASEAN. Salah satu peran Indonesia untuk menciptakan perdamaian adalah melalui ASEAN. Indonesia juga merupakan salah satu pendiri organisasi ini. Contoh peran Indonesia adalah sebagai penengah atas konflik antara Kamboja dan Vietnam. Satu lagi yaitu contoh-contoh ancaman dari bidang politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, yang pertama yaitu satu, politik. Contoh politik, penerapan kebijakan pendidikan yang inklusif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Dan untuk ancamannya yaitu korupsi di dalam pemerintahan yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan ekonomi. Dan yang kedua yaitu ekonomi. Contoh peluncuran program pelatihan keterampilan yang meningkatkan daya saing tenaga kerja. Dan untuk ancamannya, krisis keuangan global yang dapat memicu resesi ekonomi secara luas. Dan yang ketiga, ideologi. Contoh ideologi penerapan program inklusif sosial untuk memperkuat keberagaman dalam masyarakat. Dan untuk ancamannya, radikalisasi ideologi yang dapat menyebabkan konflik internal dan eksternal. Yang keempat, sosial budaya. Contoh program pertukaran budaya yang memperkaya pengalaman dan pengamanan antar masyarakat. Dan untuk ancamannya, disparisasi sosial yang dapat mengakibatkan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat. Dan yang kelima, pertahanan. Contoh peningkatan kemampuan teknologi militer yang memperkuat pertahanan nasional. Dan untuk ancamannya, serangan siber yang dapat mengancam infrastruktur krisis negara. Untuk keenam, keamanan. Keamanan contoh penerapan strategi keamanan siber untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur digital. Ancaman meningkatkan aktivitas terorisme yang dapat membahayakan stabilitas nasional dan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.